Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan lagi ya pembahasan materi kita. Kemarin kita sudah membahas tentang manajemen ASN yang terakhir. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi yang baru dan saya akan sampaikan materi secara singkat saja ya teman-teman, yang menurut saya penting teman-teman tahu. Selebihnya saya nggak akan sampaikan karena teman-teman udah mau tes ya. Oh iya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan saya di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman. Oke, kita akan masuk ke manajemen talenta ASN. Nah, kalau di sini sudah tertulis ASN, artinya ini diperuntukkan untuk PNS dan P3K, teman-teman. Dan peraturan tentang manajemen talenta itu ada di Permenpan nomor 3 tahun 2020. Untuk manajemen talenta ini sendiri teman-teman adalah sebuah sistem manajemen karir ASN di mana nantinya para ASN dipersiapkan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu yang strategis tentunya. Nah, kemudian untuk manajemen talenta ini itu terbagi dua. Yang pertama ada manajemen talenta nasional dan instansi. Bedanya apa? Untuk manajemen talenta tingkat nasional itu adalah ASN yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis untuk pembangunan nasional. Kalau untuk manajemen talenta instansi, ini adalah manajemen talenta untuk ASN yang dipersiapkan menduduki jabatan-jabatan tertentu di instansi ataupun di daerah, seperti itu. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya. Nah, ini ada beberapa istilah yang menurut saya penting teman-teman pahami di manajemen talenta. Yang pertama itu adalah rencana suksesi. Rencana suksesi ini teman-teman merupakan sebuah perencanaan yang sistematis melalui pemetaan suksesor yang diproyeksikan dalam jabatan target. Nah, jabatan target inilah yang saya maksud tadi adalah jabatan-jabatan yang memang akan diduduki oleh ASN dalam manajemen talenta tadi. Jadi ASN yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis itu adalah jabatan target teman-teman. Itu yang saya maksud. Kemudian untuk suksesor itu adalah talenta yang dicalonkan menjadi pengganti pejabat yang menduduki jabatan target. Jadi talenta ini adalah ASN. Jadi ASN yang mempunyai talenta untuk disiapkan menduduki jabatan-jabatan tertentu yang strategis teman-teman. Sesuai tadi manajemen talentanya baik itu nasional maupun instansi. Oke. Dan kita lanjut ya. Untuk talenta yang dicalonkan menjadi pengganti pejabat yang menduduki jabatan target saat ini dan disiapkan untuk mendudukinya pada saat jabatan tersebut lowong atau kosong ya, atau sesuai kebutuhan. Ini dua istilah yang menurut saya penting teman-teman ketahui. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk ASN yang mempunyai talenta tadi teman-teman akan dimasukkan dalam kelompok rencana suksesi. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kelompok rencana suksesi itu terbagi dua, ada instansi dan ada kelompok rencana suksesi nasional. Itu manajemen talenta teman-teman ya. Nah, untuk kelompok instansi, kelompok rencana suksesi instansi adalah kelompok talenta pada masing-masing instansi pemerintah yang berasal dari kotak 9, 8, 7 yang disiapkan untuk menduduki jabatan target di lingkungan instansinya. Kalau kelompok rencana suksesi nasional itu adalah kelompok talenta atau sekelompok ASN yang berasal dari kotak 9 pada masing-masing instansi pemerintah yang kemudian nantinya dihimpun oleh tim manajemen talenta ASN nasional untuk disiapkan menduduki jabatan target dalam lingkup nasional. Jadi memang ya, untuk ASN yang masuk dalam kelompok rencana suksesi ini, suksesi nasional ini teman-teman, itu memang dipersiapkan untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pembangunan nasional gitu ya. Jadi jabatan-jabatan strategis yang ada di pusat ya. Nah, untuk kotaknya tadi,
kotak 789 ya. Jadi ini 789 untuk instansi dan kotak 9 untuk nasional. Oke, untuk manajemen talenta ini ada kotak-kotaknya teman-teman. Jadi ada namanya kotak manajemen talenta yang terdiri dari 9 kotak ya. Nah, untuk kotak ini teman-teman, di garis bawah ini itu ada potensial atau potensi. Nah, kemudian untuk garis vertikal itu ada kinerja. Jadi, yang menentukan nomor kotak ini itu tergantung dari potensi ASN maupun kinerjanya. Jika semisal kinerja ASN-nya itu di bawah ekspektasi, berarti kan kita bisa masukkan di sini. Ya, di bawah ekspektasi kinerjanya, potensinya berarti rendah. Ya. Kalau semisal kinerja sesuai ekspektasi, disebutkan potensinya kemudian menengah, berarti dia masuk kolom yang ini. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat yang ini ya. Jadi di tes sebelumnya itu ada pertanyaan gini, kenapa SKP atau sasaran kinerja pegawai itu berhubungan dengan manajemen talenta. Nah, di sini berhubungannya teman-teman. Jadi SKP ini, dalam SKP ini ada penilaian kinerja. Jadi dalam SKP ini ada penilaian kinerja yang menentukan bahwa kinerja PNS-nya itu di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Nah, disitulah dilihat teman-teman. Nah, kita tidak akan bahas panjang lebar masalah ini, kita akan fokus ke sini saja ya teman-teman. Nah, untuk tadi ya, untuk kotak 7, 8, dan 9 ini untuk ASN-ASN yang menduduki untuk ASN-ASN yang masuk kelompok rencana suksesi instansi. Ya, ASN-ASN yang ada di kotak 7, 8, 9 itu semua masuk di kelompok rencana suksesi instansi. Kalau semisal ASN-nya masuk di kelompok 9, ya di sini teman-teman, ASN yang masuk kelompok 9 itu bisa masuk di dalam kelompok rencana suksesi nasional. Itu aja ya teman-teman, yang penting teman-teman ketahui. Kita nggak perlu bahas panjang lebar terkait grafik-grafik ini. Ini karena ini ada grafiknya sih teman-teman, tapi kita nggak akan bahas itu. Cukup itu aja yang teman-teman perlu ketahui ya. Jadi ini model kotak manajemen talenta ya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Kolom 1 kinerja di bawah ekspektasi dan potensial rendah, berarti kinerjanya di sini, potensinya di sini. Nah, dan seterusnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, untuk pengembangan talenta itu bisa melalui beberapa cara. Yang pertama, ASN Corporate University. Jadi ASN Corporate University ini teman-teman sebuah metode pembelajaran atau pengembangan kompetensi yang terintegrasi, baik itu bisa melalui video, melalui webinar, atau kelas-kelas yang lain. Nah, itu ASN Corporate University, di mana nanti narasumbernya itu bisa diambil dari instansi pemerintah sendiri maupun di luar instansi pemerintah. Nah, untuk ASN Corporate University ini teman-teman memang ditujukan untuk membangun sumber daya manusianya. Jadi untuk mengembangkan kompetensi ASN-nya sendiri. Seperti itu Corporate University. Kemudian ada sekolah kader. Sekolah kader pernah kita bahas sebelumnya ya teman-teman. Nah, sekolah kader ini adalah sekolah yang mempersiapkan ASN-nya itu untuk menjadi pejabat. Kalau ditanya pejabat apa, kalau dalam peraturannya mengatakan bahwa pejabat administrator gitu teman-teman. Tapi ya intinya pejabat gitu ya, untuk sekolah kader. Jadi nanti ketika ASN-nya setelah mengikuti sekolah kader, dia bisa langsung dipromosikan untuk menjadi pejabat. Kemudian ada tugas belajar teman-teman. Ini juga sempat kita singgung ya di video sebelumnya, bahwa tugas belajar itu adalah tugas yang diberikan kepada ASN-nya untuk melanjutkan studi
ya teman-teman, baik itu misal ASN-nya yang tadinya S1 disuruh melanjutkan S2-nya, atau ASN-nya itu S2 disuruh melanjutkan S3-nya. Itu tugas belajar teman-teman. Jadi tiga cara ini yang digunakan untuk mengembangkan talenta ASN. Kemudian di dalam manajemen talenta ini ada juga namanya istilah retensi talenta. Jadi retensi talenta ini atau talent retention ini bertujuan untuk mempertahankan posisi talenta. Jadi untuk mempertahankan posisi talenta dalam kelompok rencana suksesi tadi itu teman-teman. Sebagai suksesor yang akan menduduki jabatan target. Retensi talenta ini dilaksanakan melalui beberapa cara teman-teman ya. Yang pertama itu ada rotasi jabatan, ada pengayaan jabatan, perluasan jabatan, dan penghargaan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui tentang jenis-jenis rotasi, perluasan, dan pengayaan. Jadi ini jenis-jenis retensi yang perlu teman-teman ketahui karena di tahun kemarin ini yang masuk teman-teman. Jadi selain teman-teman bisa tahu bahasa Indonesianya, saya sarankan teman-teman juga tahu bahasa Inggrisnya ya. Karena terkadang soal itu dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi pilihannya bahasa Inggris teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bahasa Inggrisnya juga. Nah, untuk rotasi jabatan atau job rotation itu adalah sebuah pemindahan talenta secara sistematik dari satu jabatan ke jabatan lain. Perluasan jabatan atau job enlargement adalah peningkatan kinerja talenta melalui penambahan tugas dan fungsi dalam lingkup jabatan yang sama. Pengayaan jabatan atau job enrichment adalah peningkatan motivasi talenta melalui pengayaan peran dan tanggung jawab serta pengakuan dan penghargaan dalam jabatan. Oke, kita ambil kata kuncinya aja teman-teman. Rotasi ya. Atau job rotation, kata kuncinya adalah pemindahan. Ya, jadi kalau ada kata-kata pemindahan dari jabatan satu ke jabatan yang lain, berarti itu job rotation atau rotasi jabatan. Untuk perluasan jabatan atau enlargement dari yang diingat adalah large-nya, teman-teman. Ini ingat aja. Nah, kata kuncinya adalah penambahan tugas. Jadi kita ambil kata kuncinya aja ya, jangan dihafal ya. Nah, kemudian untuk pengayaan jabatan atau job enrichment, yang di atas ini enlargement, ini enrichment. Nah, kita ambil kata kuncinya adalah peningkatan motivasi, atau kita bisa ambil tentang kata kuncinya pengayaan peran. Ya, terserah teman-teman enaknya gimana gitu. Oke teman-teman, siapa tahu di tes P3K tahun ini masuk lagi ya, saya nggak tahu. Nah, jaga-jaga aja, bisa teman-teman pahami juga yang ini. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan tentang manajemen talenta. Jadi kita agak ngebut ya belajarnya. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang WBK, WBBM. Mohon maaf ya teman-teman jika saya ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Semoga materi saya bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.